Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fungri. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran tematik. Yang pertama, apa itu pembelajaran tematik? Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema tertentu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, berpusat pada tema. Satu tema dibahas dari berbagai aspek mata pelajaran. Contohnya, tema lingkungan. Di tema lingkungan itu ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Yang kedua, berpusat pada siswa aktif menemukan konsep sendiri. Yang ketiga, holistik. Pengetahuan disajikan secara utuh, tidak terpisah. Yang keempat, bermakna, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Tujuannya itu supaya siswa lebih mudah memahami konsep karena apa yang ia dipelajari secara utuh dan kontekstual. Yang kedua, mengapa di sekolah dasar menggunakan pembelajaran terpadu? Jadi SD menggunakan pembelajaran terpadu itu karena sesuai dengan karakteristiknya anak usia SD umur 6-12 tahun, yaitu yang pertama berpikir holistik. Anak SD masih berpikir konkret dan belum bisa berpikir secara abstrak. Jadi mereka melihat segala sesuatu secara utuh, bukan permata pelajaran. Yang kedua, perkembangan kognitif. Sesuai tahap operasional konkret Piaget, anak muda memahami jika materi dikaitkan dengan pengalaman yang nyata melalui tema. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan satu tema bisa mencakup beberapa KD dari berbagai mapel sekaligus. Jadi lebih efektif daripada mengajar per mapel. Yang keempat, membuat pembelajaran bermakna. Materi yang terpadu itu lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Contohnya, tema makanan sehat. Bisa sekalian belajar IPA, matematika, dan bahasa. Yang kelima, mengembangkan sikap dan keterampilan sosial. Pembelajaran terpadu biasanya menggunakan diskusi, proyek, kerjasama, dan kerja kelompok, melatih kerjasama dan karakter. Jadi singkatnya, karena dunia anak itu utuh, maka pembelajarannya juga harus utuh. Yang ketiga, macam-macam model pembelajaran terpadu. Yang pertama ada model fragmented. Artinya pembelajaran itu masih terpisah per mata pelajaran, belum terintegrasi. Contohnya, matematika belajar pecahan, bahasa Indonesia belajar membaca, tidak dikaitkan. Untuk langkah-langkahnya itu, guru mengajar sesuai mapel masing-masing. Materi yang disampaikan itu terpisah evaluasi per mata pelajaran. Yang kedua, model context-based. Pengertian yaitu menghubungkan konsep dalam satu mata pelajaran. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, membaca, menulis, berbicara, saling dikaitkan. Langkah-langkahnya, identifikasi konsep dalam satu mapel, hubungkan antar topik, ajarkan secara berurutan dan saling terkait. Yang ketiga ada model nested. Pengertiannya yaitu mengintegrasikan keterampilan atau thinking skill, social skill dalam satu mata pelajaran. Contohnya belajar IPA sambil melatih berpikir kritis dan kerjasama. Untuk langkahnya, tentukan materi utama, sisipkan keterampilan lain, lalu laksanakan pembelajaran terpadu dalam satu mapel. Yang keempat, model sequence gate. Pengertiannya mengurutkan materi dari beberapa mapel agar selaras waktunya. Contohnya, tema air. IPA tentang air, bahasa Indonesia membaca teks tentang air. Langkahnya, identifikasi topik antar mapel, susun urutan waktu yang selaras. Ajarkan sesuai urutannya tersebut.
Yang kelima, ada model shared. Maksudnya menggabungkan dua mata pelajaran yang memiliki konsep sama. Contohnya, IPA digabungkan dengan matematika. Saat mengukur volume air, langkahnya itu temukan konsep yang sama, rancang pembelajaran bersama, laksanakan kolaboratif. Yang keenam, model Webben. Artinya menggabungkan tema sebagai pusat, lalu dikaitkan ke berbagai mata pelajaran. Contoh, tema lingkungan. Di situ ada IPA, IPS, bahasa, dan SPDP. Makanya tentu tema itu buat jaring tema, hubungkan ke semua mapel, laksanakan pembelajaran tematik. Yang ketujuh, model created. Pengertiannya itu menggunakan satu keterampilan umum. Misalnya berpikir kritis di semua mata pelajaran. Contohnya semua mapel melatih keterampilan berpikir kritis. Langkahnya tentukan keterampilan utama integritas ke semua mapel, lalu evaluasi perkembangan keterampilannya. Yang kedelapan, ada model integrated. Pengertiannya itu menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh. Contohnya tema energi. Di situ dibahas sekaligus dari sisi IPA, IPS, bahasa. Makanya identifikasi kompetensi dari berbagai mapel gabungkan dalam satu tema, rancang pembelajaran terpadu, lalu evaluasi secara holistik. Yang kesembilan, model immersion. Pengertiannya itu siswa secara mandiri mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sesuai minat. Contohnya, siswa tertarik pada lingkungan, belajar dari berbagai sumber secara mandiri. Langkahnya tentukan minat siswa untuk bereksplorasi mandiri. Jadi guru hanya sebagai fasilitator presentasi hasil belajar. Yang ke-10, model networked. Artinya pembelajaran berbasis jaringan internet, narasumber, lingkungan yang luas. Contohnya, belajar perubahan iklim dengan sumber dari internet atau wawancara ahli. Langkah-langkahnya, tentukan topik, cari sumber dari berbagai jaringan kolaborasi, dan eksplorasi sajikan hasil. Nah, baik teman-teman, itu saja pembahasan mengenai pembelajaran tematik yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.